Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mia Suryani. Seperti biasa, sebelum menyaksikan video ini, untuk menekan tombol like dan subscribe-nya serta tombol loncengnya. Sebelum kita masuk ke materi, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak, rasional dan irasional, izinkan saya untuk menguraikan dari materi tersebut. Konsep nilai mutlak banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menentukan waktu tercepat dan terlambat atau terlama yang ditempuh sekelompok pelari, menentukan ukuran terkecil dan terbesar dari kepala raket tenis, dan dapat juga digunakan untuk menentukan suhu terpanas dan suhu terdingin. Semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan konsep nilai mutlak ya. Untuk lebih memahaminya, pelajari materi berikut ini. Yang pertama, yaitu tentang pengertian dari nilai mutlak ya. Nilai mutlak ini biasa juga disebut sebagai modulus, yang artinya secara sederhana nilai mutlak dapat diartikan sebagai jarak atau titik atau tempat terhadap titik nol atau titik acuan. Dengan demikian, besarnya nilai mutlak itu selalu positif, di mana dalam notasi nilai mutlak dari suatu elemen bilangan real yaitu si X ya, maka dia berlaku mutlak X ya, mutlak X, mana X itu untuk X-nya bernilai lebih besar atau sama dengan 0, atau min X untuk X lebih kecil dari 0 ya. Ingat, di sini untuk yang positif berarti dia lebih besar, dan di sini yang negatif berarti dia benar lebih kecil. Misalkan di sini ada mutlak 5 sama dengan 5, ada mutlak min 8 sama dengan 8. Mengapa? Ingat dari pengertian dari notasi nilai mutlak bahwa fungsi dari tanda mutlak ini adalah untuk mempositifkan suatu bilangan. Jadi, jika dia bernilai negatif, maka tetap hasilnya menjadi positif ya. Yang kedua yang kita bahas adalah tentang sifat-sifat dari nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak untuk X, Y, A adalah elemen bilangan real dengan A itu harus lebih besar dari 0. Maka berlaku sifat yang pertama atau A, yaitu mutlak X sama dengan akar X kuadrat, yang artinya bahwa ruas kanan dan ruas kiri itu harus bernilai yang sama. Sifat yang kedua, sini mutlak dari X min Y adalah atau sama dengan mutlak dari Y min X. Yang ketiga, mutlak dari X dikali Y itu sama dengan mutlak X dikali dengan mutlak Y. Yang D, mutlak dari X dibagi Y itu sama dengan mutlak X dibagi Y, dengan Y tidak boleh sama dengan 0. Sifat berikutnya yang E ya, yaitu adalah mutlak dari X kuadrat sama dengan mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat ya. Ya, F, mutlak dari X plus Y itu sama dengan dari mutlak X ditambah dengan mutlak Y. Sifat berikutnya yang G, yaitu mutlak dari X min Y lebih besar sama dengan dari mutlak X dikurangin mutlak Y. Yang H, X dikali Y atau XY lebih kecil sama dengan dari mutlak X dikali Y. Sifat yang berikutnya yang I, yaitu ada sifat mutlak X lebih kecil sama dengan A yang ekuivalen dengan dimana X lebih besar dari min A dan si X itu harus lebih kecil sama dengan A. Yang J, mutlak X lebih besar sama dengan A ekuivalen dengan X lebih kecil sama dengan min A atau X lebih besar sama dengan A. Apa sayang? Untuk contohnya. Oke, ini anak-anak atau adik-adik semua, rekan-rekan, untuk contohnya kita berikan satu saja. Ya, di sini misalkan dari mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Di sini contohnya misalnya apa? Mutlak dari 4.
ya. Mutlak 4 itu sama dengan akar dari 4 kuadrat. Ya. Oke, di situ akar dari 4 kuadrat itu berapa? Akar dari 16. Akar 16 itu adalah 4. Tahu di sini adalah mutlak 4 itu sama dengan 4, seperti dari contoh yang pertama ya. Contoh yang ini, mutlak X min Y sama dengan Y min X. Misalkan kita kasih misal di sini X-nya itu adalah 3, Y-nya adalah 5. Maka seperti di sini contoh, kalau dari sifat yang kedua itu mutlak dari X, X-nya 3 berarti 3 dikurangi 5 ya. Sama dengan 5 dikurangi 3. Ya, kita selesaikan. Di sini mutlak 3 min 5 berapa? 3 kurangi 5 adalah minus 2. Sama dengan mutlak dari 5 dikurangi 3 adalah 2. Oke ya. Dari sini 2 ya. Maka di sini sini sama dengan mutlak dari min 2. Ingat, fungsi tanda mutlak adalah mempositifkan bilangan. Jika dia negatif maka hasilnya tetap positif, yaitu positif 2. Mutlak dari positif 2 adalah 2, maka hasilnya sama. Ingat, ruas kanan dan kiri nilainya harus sama. Begitu juga dengan sifat yang lainnya gitu ya. Sekarang kita bahas yang bagian ketiga atau yang C, yaitu tentang persamaan nilai mutlak untuk atau dalam bentuk linear satu variabel ya. Persamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel itu merupakan satu persamaan di mana dalam notasi nilai mutlak hanya terdapat satu variabel saja atau berpangkat 1 yang belum diketahui nilainya. Contohnya nih, contohnya yaitu mutlak dari 2x ditambah 1 sama dengan 3, atau mutlak x sama dengan mutlak dari 2x min 3. Mengapa dibilang disebut sini adalah nilai mutlak dari nilai linear satu variabel ya? Kita lihat di sini ada sebuah persamaan, dia hanya memiliki variabel x, yaitu hanya ada satu variabel saja. Kenapa satu bukan? Karena dia tidak memiliki variabel, dia adalah konstanta ya. Oke, di situ ada persamaan nilai mutlak. Ada beberapa syarat di situ ya bentuknya. Yang pertama yaitu jika mutlak dari bentuk AX ditambah dengan B itu sama dengan C, maka penyelesaiannya adalah AX ditambah dengan B sama dengan C, atau AX ditambah B sama dengan min C ya. Di sini min C. Contoh, situ adalah mutlak dari 3x ya ditambah 2 sama dengan 5 ya. Jawab. Oke, di situ kita tulis ulang dulu soalnya. Mutlak dari 3x ditambah 2 sama dengan 5 ya. Maka di sini keluar ya, kita ambil angkanya saja tanpa kita ikuti tanda mutlaknya, karena mutlak dari hasilnya adalah 3x ditambah 2 sama dengan, di sini untuk 5 ya, untuk 5-nya ini yang kita bagi 2. 5-nya ini kita bagi 2. Nah, di sini bisa 5 bernilai positif, bisa 5 bernilai negatif ya, atau oke. Yang pertama kita masukkan ya, kita masukkan untuk yang bernilai positif dulu ya. Di sini yang pertama kita ambil yang positif, berarti 3x ditambah 2 sama dengan positif 5 ya. Berarti di sini 3x sama dengan tidak ada variabelnya, kita kelompokkan, berarti di sini turun 5. Ini pindah ruas dengan lawannya. Kalau dia plus, lawannya adalah negatif. Kalau dia min, berarti dia positif. Karena di sini positif ya, kita lihat, maka di sini lawannya adalah negatif. Maka 3x yang turun, nah 5 dikurangi 2 adalah 3, maka turun x sama dengan 3. Karena di sini perkalian, lawan dari perkalian adalah
bagian, maka X-nya adalah 1 ya. Ini untuk yang positif. Ini yang positif. Yang kedua yaitu yang negatifnya ya, berarti ya di sini yang negatif. Berarti 3x plus 2 sama dengan min 5. Sama kita turunkan 3x ya. Kita kelompokkan, di sini min 5-nya turun. Maka di sini plus jadi min 2. Maka 3x-nya turun, min 5 min 2 hasilnya min 7, atau hutang 5 hutang kembali 2. Maka hutangnya bertambah menjadi 7. Atau lebih mudahnya, jika di sini tandanya sama, maka angkanya kita jumlah. Itu untuk gampang diingatnya ya. Maka turun x di sini, berarti min 7-nya turun, di sini perkalian jadi pembagian atau dibagi 3. Maka x-nya adalah min 7 per 3 gitu ya. Catatan ya, yang harus kita ingat bahwa jika elemen A, B, C elemen bilangan real, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan untuk fungsi X sama dengan fungsi GX adalah bentuk linear satu variabel ya. Yang bentuk keduanya. Yang bentuk keduanya yaitu bentuk fungsi atau mutlak dari fungsi X ya. Ini sama dengan mutlak dari fungsi GX. Ya, maka cara penyelesaiannya yaitu fungsi X ya sama dengan fungsi GX ya. Atau fungsi X itu sama dengan negatif dari fungsi GX-nya. Gitu ya. Bisa dipahami? Untuk latihan ya, di sini untuk latihan coba dikerjakan. Oke. Tentukan nilai penyelesaian dari yang pertama, satu adalah dari 3x plus 6 ya, itu sama dengan minus 4. Yang kedua itu dari 2x min 1 dibagi dengan 4x ditambah 3 sama dengan 1 ya. Coba dikerjakan dulu, jika memang belum dipahami silakan ditanyakan biasa di channel saya atau langsung japri lewat email atau lewat WA, bisa cantum ya, silakan, saya terima dengan senang hati. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.